Dalam satu hadis disebutkan ad-dinu yusrun wa ahabbuddin ilallah al-hanifiyah as-samha. Agama itu mudah, dan sebaik-baik agama di sisi Allah agama yang benar dan agama yang mudah. Tetapi agama itu mudah bagi yang paham. Bagi orang yang tidak paham, agama ini menjadi sulit, menjadi rumit, menjadi menakutkan bagi orang-orang yang tidak paham agama. Nah, muncul sekarang di masyarakat misalnya aliran Salafi Wahabi. Muncul dengan dalil-dalil yang baik, muncul dengan kata-kata yang baik. Tetapi ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bihil batil. Apa maksudnya kalimatul haq urida bihil batil? Kalimat yang bagus tetapi maksudnya buruk. Ini tiang bawa satu contoh kitab, kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Judulnya Sifat Salat Nabi Minat Takbir Ilat Taslim Ka'annaka Taraha. Ini kitabnya orang Salafi Wahabi. Judulnya bagus, Sifat Salat Nabi Seakan-akan Anda Menyaksikannya. Bagus judulnya. Tetapi isinya mencela orang-orang yang bermazhab. Isinya mencela orang-orang yang bermazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki dengan mengatakan tidak usah bermazhab. Orang-orang Salafi Wahabi sini kan dalilnya inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu yang selalu dijadikan dalil oleh orang-orang Salafi dan Wahabi. Kullu muhdatsatin bid'ah, setiap hal yang baru itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu masuk ke dalam neraka. Datang aliran ini ke tengah-tengah kita. Mulai masyarakat ini bingung. Apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat yang menjadi tradisi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, praktek sholat, praktek puasa, tiba-tiba datang aliran mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini masuk neraka. Bingung kita. Dan aliran Wahabi sini mengatakan kita kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Loh, memangnya selama ini kita tidak berpegang kepada Quran dan sunnah? Kan itu pertanyaan. Malah lek sopo tempat sini dengan Wahabi sini beketuan, embe sida turutang tuan guru apa nabi, coba. Kan bingung jamaah. Masa tepilin tuan guru? Embe sida turut tuan guru apa nabi? Nabi ndek na maulid, tuan guru maulid.
bingung jamaah. Kalau kita pilih tuan guru kita meninggalkan nabi, kalau kita pilih nabi kita meninggalkan tuan guru. Padahal nenara tuan guru sini menjelek-jelekkan, mengajarkan jamaahnya untuk meninggalkan ajaran nabi. Nenara ulama sini warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, pewarisnya para rasul. Masa pertanyaan sini embed pilih, embed turut tuan guru apa nabi? Ini kan persoalan. Nah, maka para guru-guru yang kami muliakan dan para pengurus, karena menjadi penyambung lidah dari yayasan kepada masyarakat, selaku kesini berharap kita semua bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa apa yang menjadi keresahan tentang ajaran-ajaran yang baru sini sebenarnya mudah kita lawan dengan pemahaman yang benar tentang agama kita. Bagaimana mendapatkan pemahaman yang benar? Belajar. Bagaimana belajar yang benar? Belajar langsung kepada sumbernya. Bagaimana langsung kepada sumber? Kita baca kitabnya, cari guru, belajar kepada guru. Itulah yang disebut sebagai bermazhab. Bermazhab sini maksudnya itu berguru. Yang disebut sebagai bermazhab itu berguru. Itu mele belajar cara sembahyang, cari tuan guru, belajar kepada tuan guru. Bagaimana cara bersembahyangnya tuan guru? Ikut kita cara sembahyangnya tuan guru. Itulah yang disebut sebagai bermazhab. Karena tuan guru pasti ya belajar dari tuan guru. Tuan guru belajar kepada tuan guru sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya bersambung, bersanad. Nah, jadi aliran Salafi Wahabi mengatakan tidak perlu bermazhab, langsung wah Quran hadis, dendek tuan guru, dendek ngadu kiai, dendek ngadu ustad, dendek ngadu mazhab, langsung Quran hadis, dendek tebkangku. Karena Quran hadis ini perlu pemahaman, perlu penafsiran. Pemahaman dan penafsiran itulah yang disebut sebagai ijtihad. Ada mazhab, ada ijtihad. Mazhab itu apa? Kita berguru, berguru kepada tuan guru, berguru pada ulama. Ulama itu berijtihad. Maksudnya apa? Memberikan pemahaman, penafsiran tentang Al-Quran dan hadis. Jadi kita bisa belajar sembahyang itu tidak membaca Quran, tidak membaca hadis, tidak membaca sunnah, tetapi berguru kepada tuan guru, berguru pada ustaz. Coba ambil Quran, ambil Sahih Bukhari, baca Quran, baca Sahih Bukhari, pasti pusing itu. Untuk mele belajar sembahyang. Karena dalam Al-Quran tidak ada gerakan sembahyang secara utuh dijelaskan. Untuk peta Quran sini aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia nara gerakan-gerakan solat secara utuh, dia nara. Hanya perintah melaksanakan solat. Di mana penjelasan ibadah solat? Di dalam sunnah. Dan di dalam sunnah pun bermacam-macam. Arak model takbir lurus dengan daun telinga, arak model-model si lain. Sedekah pun luwek modelnya. Dan masing-masing bersandar kepada dalil. Jadi mudah itu melawan aliran-aliran Wahabi sini. Muntah paham agama sini, muntah paham bagaimana proses dari Al-Quran dan Sunnah menjadi hukum. Jadi dalam Islam sini Arab pira hukum coba. Dalam Islam Arab pira hukum. Arab 5. Apa? Wajib, mandub, mubah, makruh, mahdzur. Arab 5 hukum. Jadi hukum sini ndek bid'ah sunnah doang. Arab 5 hukum sini.
dan hukum-hukum ini kita bisa ketahui melalui dalil. Dalil itu ada 4, ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, dan ada Qiyas. Jadi dalil sini ndek na Quran Sunnah doang, ara Ijma, ara Qiyas. Jadi panjang proses dari Al-Quran dan Sunnah menjadi hukum, panjang proses. Ndek na sekedar itu baca Quran, baca Sunnah langsung paham hukum. Ini problem lek masyarakat sini, lek jamaah sini. Muna kita ustad sini dalil doang isin, seakan-akan dalil sini yang menjadi pokok, padahal yang ingin kita ketahui adalah hukum. Dek selapu itu sini tahu baca dalil, baca Quran doang masih pusing. Maka ulama-ulama mazhab sini membuat ikhtisar, membuat mukhtasar, ringkasan-ringkasan. Muntah kita kitab-kitab fikih, kitab-kitab ibadah sini ringkas. Salat rukunnya apa saja, syarat sahnya apa saja, syarat wajibnya apa saja, yang membatalkan apa saja. Sederhana. Tidak perlu meta apa dalilnya takbir sini, pusing itu. Jadi ulama mazhab sini membuat ringkas. Dek tula kita lek Quran malik apa dalilnya, kita lek sunnah, langsung baca kitab fikih, kitab ulama mazhab, langsung tahu itu. Oh ini syarat sah salat. Oh ini rukunnya salat. Oh ini yang membatalkan salat. Jadi lebih molah itu dengan adanya mazhab-mazhab di dalam fikih. Apakah boleh kita fanatik berpegang kepada satu mazhab, muntakadu Syafi'i sampai temate Syafi'i? Dek tekang tuh. Karena keadaan-keadaan sini pasti memaksa kita untuk menggunakan mazhab si lain. Contoh, ketika naik haji, muntakadu mazhab Syafi'i batal doang wudhu teh. Akhirnya harus tekadu mazhab si lain. Mazhab Maliki bersentuhan tangan dengan mama bareng dengan ini dena batal wudu. Itu selama lek Maroko misalnya tekadu mazhab Maliki, tekadu mazhab Syafi'i bingung dengan tuh. Jadi tidak terlalu fanatik terhadap satu mazhab. Tetapi mazhab sini maksudnya mazhab kita berguru, mengikuti kaul ulama, mengikuti pendapat ulama. Bukan berarti mengikuti pendapat ulama sini kita meninggalkan Rasulullah, meninggalkan Quran dan Sunnah, bukan. Tetapi karena keterbatasan selaput tas ini, dek tekanggo baca Quran, dek teganggo paham tafsir. Coba muntah pelajari Al-Quran sini luwe ilmu, ara ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tafsir, ilmu ma'ani. Kita harus belajar ilmu usul fiqh, harus belajar ilmu fikih, harus belajar ulumul Quran dan sebagainya. Habis waktu kita mempelajari selapu ilmu sini, cukup belajar tipak dengan si tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini maksudnya gini. Menarik persoalan misalnya biasa lek kalangan Salafi Wahabi sini praktek solat yang berbeda. Yang baca dalam sifat solat Nabi sini memang muntakadu sifat solat Nabi sini, sembahyang kita ngadu ini pasti jadi masalah karena beda praktek solat dengan apa sih terbiasa praktekkan lek dalam keseharian, berbeda. Dek tekanggo assalamu alaika, seakan-akan Nabi hadir. Dek tekanggo harus assalamu ala nabi. Dek tekanggo ngadu sayyidina. Nah, kan jamaah bingung apa dalilnya ngadu sayyidina, apa dalilnya assalamu alaika. Ini kadang lek zaman tahu tas ini murid kadang lebih pinter ketimbang guru. Lek zaman tahu tiang belajar lek Timur Tengah sini, dek terani beketuan tipe ustadz sini beketuan dalil.
iya wah hafizul Quran, iya doktor, profesor, ustad, masa beketuan dalil. Jadi pun dengan si beketuan dalil sini dia paham agama. Assalamualaikum. Maksudnya apa? Dalil dipahami oleh orang yang paham cara memahami dalil. Dena selapu ita paham cara memahami dalil. Saya sih paham dalil, ulama, ustadz, kiai, tuan guru, berikan satu persoalan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, pasti jadi masalah. Banyak hal-hal lain di dalam buku sifat sholat Nabi sini yang bermasalah kalau kita praktekkan dalam jamaah kita. Nah, maka tiang insya Allah dalam pertemuan yang akan datang tiang akan mencoba membuka kitab yang sekiranya bisa menambah wawasan selaput tas ini tentang luasnya pemahaman agama. Karena agama tidak hanya sekedar kita ngaji, baca Quran, tidak sekedar ini. Tetapi ada hal-hal yang begitu luas dari agama sini yang membuat orang yang semakin paham kepada agama semakin melihat agama sini menjadi sesuatu yang mudah. Agama sini mempermudah hidup manusia, jangan kemudian agama mempersulit kehidupan manusia. Kalau kita rangkum agama Islam sini menjadi satu kaidah, maka kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, agama itu harus mencegah mafsadah. Jalbil masalih, agama harus mendatangkan maslahat apapun bentuknya. Jadi kalau ada datang orang membawa agama dengan gaya yang keras, seakan-akan dia yang paling benar, yang lain salah, mengkafir-kafirkan yang lain, berarti dia tidak memahami agama. Sederhana. Belum lagi kita belajar tentang qawaid fiqhiyah. Ara mungkin ustadz-ustadz yang belajar, guru-guru yang belajar tentang qawaid fiqhiyah. Orang semakin paham tentang qawaid fiqhiyah, kesannya seakan-akan ia mempermudah agama. Misalnya satu keadaan, misalnya kita sudah wudu, kemudian ragu-ragu apakah wudu kita masih atau sudah batal. Kira-kira kita wudu lagi atau tidak? Ara apa nih Quran sunnah nih? Kita sudah wudu, kemudian ragu sudah batal atau belum? Apakah kita wudu lagi atau tidak? Nah, tidak perlu wudu. Al aslu baqa'u makana ala makana. Dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Sudah berwudu, cuman ragu sudah batal atau belum. Beda soal ketika saya ragu sudah wudu atau belum. Itu wah berwudu apa ndek mana nih? Maka kita wajib berwudu karena al aslu al adam. Asalnya itu dia belum berwudu. Ini kan dua persoalan yang berbeda. Satu sudah wudu tapi ragu wudunya batal atau belum. Yang satu dia ragu sudah wudu atau belum. Dua hal yang berbeda. Nah, itu dijelaskan dalam qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah itu ada 5. Beberapa mungkin kita sudah sering dengar. Misalnya al-umuru bimaqasidiha. Segala hal itu tergantung dilihat dari tujuannya. Makanya orang Islam itu kalau sudah niat melakukan perbuatan kebaikan, niat saja, niatnya dicatat pahala. Karena niatul mukmin khairum min amalihi. Yang dilihat adalah maksud dan tujuan dari perbuatan. Meskipun lafaz niatnya salah,
tapi makna sholatnya benar, tidak apa-apa. Mendek tahu bahasa Arab, terniat ngadu bahasa Sasak, apakah sah? Sah. Jadi jangan lafaz niat itu dijadikan seakan-akan harus nengenu aku niat ini. Contoh lain, al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa yang namanya kesulitan itu membuka untuk adanya kemudahan. Makan babi hukumnya haram, tetapi kalau sudah dinarak makanan lain selain babi, sedangkan mundek temangan babi mati itu, maka makan babi menjadi wajib. Ini hukum nih. Ribut vaksin narak babi nih. Lagu mundek bevaksin berpotensi kita terkena penyakit, maka vaksin menjadi wajib. Marak dengan jemaah haji ngadu vaksin meningitis. Kemudian ada lagi al-yakinu la yuzalu bisyak. Nah, seperti tadi itu yakin itu wah wudu, lagu ragu-ragu apakah wudu tesini wah batal apa ndek mah. Maka yang diutamakan adalah keyakinan bahwa kita sudah berwudu. Jadi luas agama sini, ndekna sekedar bid'ah ini bid'ah doang. Gigi. Apakah perlu misalnya selaput sini beketohan apa dalilnya, apa dalil itu perlu. Dalil itu pengetahuan kita terhadap Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu perlu, tetapi serahkan itu kepada ahlinya. Ini maksudnya. Jadi tidak terpusing. Wah ini apa dalilnya? Itu mele beramal, ini apa dalilnya? Kan pusing gitu. Nabi zakat ngadu kurma, ngadu gandum, itu ngadu beras, apa dalilnya sini? Jangan-jangan zakat ngadu beras ini bid'ah. Karena Nabi ndek nawah berzakat ngadu beras. Apalagi ngadu kepeng. Nabi ndek nawah ngadu loudspeaker. Apakah hukum ngadu loudspeaker sini bid'ah? Bingung mali. Nabi ndek nawah ngadu juara dunia. Akhirnya selapu hal harus narak dalilnya pusing itu. Jamak-jamak beragama sini. Jamak-jamak itu beragama. Apa yang kita tidak paham, tanya kepada yang ahlinya. Jangan kemudian itu mengambil peran para ustadz, mengambil peran para ulama. Sepemahaman tiang nih, aliran-aliran si lain sini seakan-akan menjauhkan umat dari ulama, menjauhkan umat dari tuan guru, menjauhkan umat dari kiai. Yang mereka dakwahkan sini sebenarnya hal sih bagus. Sila tebareng-bareng tulak kepada Al-Quran, sila tebareng-bareng tulak kepada As-Sunnah. Betul. Tetapi kembali kepada Quran dan Sunnah itu bukan berarti tidak mendengarkan pendapat para ulama. Justru kembali kepada Quran dan Sunnah itu kita ikut pendapatnya ulama. Coba masih harap murid-murid almarhum Ninik Tiang ini, apakah ia berdakwah ngadu dalil? Enggak. Ia sambil berdagang, sambil berdagang, sambil bercerita, sambil menunjukkan akhlak-akhlak nasib bagus. Ini agama sini. Jadi nek sekedik-sekedik qala ta'ala, sekedik-kedik qala Rasulullah, nek sekedik-kedik. Tapi dakwah bil hal. Niki sih paling penting niki. Jadi munara jamaah sini bingung kepada aliran-aliran sini, jelaskan dengan baik niki. Bahwa misalnya tentang bid'ah niki sebagai pembuka niki. Bid'ah itu apa yang disebut sebagai bid'ah?
Selama ini dengan Wahabi Salafi sini mengatakan bid'ah sini piak-piakan, kan ngono nggih. Pokoknya bid'ah sini ya miak-miak. Malam yaf'alhun nabi, apa-apa sini nagawe si nabi ini bid'ah menurut mereka. Padahal bid'ah sini maksudnya apa? Malam yadulla alaihi dalil asyar'i. Apa sini anak dalil nah sini bid'ah. Munara dalilna ndekna bid'ah. Misalnya maulid, apa isi maulid sini? Baca Quran, baca sirah nabawiyah, mau'izah hasanah, kumpul-kumpul berjamaah. Apakah selapuna sini arak dalilna? Arak. Berarti maulid bukan bid'ah. Oh, maulid Nabi dinarak le zaman Nabi. Karena Nabi masih hidup. Selapu sini ndak tahu marah apa angkunan Nabi sini. Jauh jarak masa waktu kita dengan Nabi, maka kita perlu hari-hari untuk mengenang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cari dalil. Apa Malik sih sering jadi persoalan ki? Masalah-masalah bid'ah sini. Misalnya cingkrang harus narak isbal nggih. Dende isbal sini menjulurkan sarung, menjulurkan kain melebihi mata kaki. Menurut mereka semua yang di bawah mata kaki neraka. Coba marak mesa akan selaput tersini tetap neraka persoalan selana. Masa karena perkara celana selaput sini tamanang neraka, coba agama sih. Padahal hanya bermodal la ilaha illallah tamai tanang surga. Coba. Itu lebih baik masuk surga karena la ilaha illallah atau masuk neraka karena persoalan celana? Yang mana yang lebih masuk akal agama sih? Yang sesuai dengan ajaran Nabi sini? Menjulurkan sarung, menjulurkan celana karena sombong. Imam Nawawi misalnya mengatakan tidak apa-apa menjulurkan celana, menjulurkan sarung asal lena sombong. Karena luwe dengan celana le atas mata kaki, sarung le atas mata kaki, marah ia doang paling alim. Oh, dengan si lain ya neraka doang. Menuah taek gamis, taek sarung, taek celana, ia paling alim. Kan ini sombong. Ini persoalan. Jadi muntah semakin paham agama sini dek temuda nyalahang batur si lain. Masing-masing punya dalil. Menumbuhkan jenggot. Ini harus apa? Memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Coba dengan sinena kanggo jenggot na muarak seke 2 3 masa na harus berjenggot. Ini kan persoalan-persoalan yang sederhana dibuat menjadi rumit. Padahal itu senyum tipak batur te sesama muslim. Itu bagus hubungan terhadap tetangga, ini sunnah. Ini sunnah sih paling belai. Berbuat baik, berakhlak yang bagus, ittiba kepada Rasul itu sunnah yang paling baik. Nah, dalam pengajian-pengajian yang akan datang, insya Allah kita akan membahas yang pertama kitab Syarah Waraqat. Syarah Waraqat ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini yang mengarang kitab Tafsir Jalalain bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, yang kita akan bahas adalah syarahnya Jalaluddin Al-Mahalli terhadap kitabnya Imam Al-Haramain Juwaini, itu Syarah Waraqat. Jadi disebut sebagai Waraqat karena ya tipis kitabnya, tipis kitabnya. Tipis. Ini kitab yang membahas tentang usul fikih yang paling dasar.
kita paham bagaimana proses hukum itu bisa ada, bagaimana dari Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas dia bisa menjadi hukum. Itu kita bahas nanti dalam pembahasan syarah warakat insyaallah. Yang kedua, kitab Maraqil Ubudiyah. Nah, ini yang membaca Maraqil Ubudiyah sini kok namanya sama dengan Maraqit Ta'limat ya. Jadi Maraqil Ubudiyah ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sebagai syarah dari kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi kenapa disebut sebagai Maraqil Ubudiyah? Nah, ini kan ada Maraqi Al-Ubudiyah, Maraqi At-Ta'limat. Jadi sebenarnya pengertian dari Maraqi Ta'limat itu adalah pendidikan pengajaran yang berjenjang. Itu makna dari Maraqi Ta'limat. Jadi berjenjang. Orang kalau mau belajar sini ya berjenjang, bertahap. SD, ibtidaiyah dulu, baru sanawiyah, baru kemudian aliyah. Jadi cita-cita dari almarhum sini, Maraqi Ta'limat sini mendidik manusia, mendidik jamaah sini secara berjenjang, selaput jenjang ara sampai tingkatan universitas nara. Ini maksudnya Maraqi Ta'limat. Sama seperti Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani sini. Maksudnya apa? Di dalam kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada jenjang, ada levelnya. Level pertama Bidayatul Hidayah. Jadi permulaan dari hidayah. Dikarang oleh Imam Ghazali, isinya Bidayatul Hidayah ini tentang bagaimana menjalankan ibadah secara benar, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nanti kita akan bahas dalam Bidayatul Hidayah. Jadi permulaan datangnya hidayah adalah betul dulu amal kita, amaliyah kita dulu diperbaiki, baru hidayah itu akan datang. Tapi ini masih tahapan jenjang pertama. Setelah Bidayatul Hidayah ada lagi kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Setelah itu paling terakhir tingkatannya adalah Ihya Ulumiddin. Nah, sama seperti pendidikan yang berjenjang yang disebut sebagai Maraqi Ta'limat, Maraqil Ubudiyah sini maksudnya penghambaan kepada Allah, ibadah kita kepada Allah juga ada tahapan-tahapannya. Dan tahapan yang tertinggi dari ibadah adalah akhlakul karimah. Jadi tiang baru menemukan gini Maraqi Ta'limat sini maknanya apa. Jadi bukan tangga pendidikan, tetapi pendidikan pengajaran yang berjenjang. Maka di dalam lambang Maraqi Ta'limat sini ada potongan ayat yang ditambahkan dengan kata subhana. Subhanalladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebagai bukti bahwa mendidik dan mengajar itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kewajiban manusia untuk meniru. Jadi para guru, para ustadz itu dalam kesehariannya, dalam sehari-harinya melakukan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi 'allama bil qalam. Maha suci Allah yang mengajarkan dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka para ustadz, para guru, para pengajar sejatinya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi spirit dari Maraqi Ta'limat. Jadi para guru di dalam kesehariannya mengajar muridnya itu adalah takhallaku bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang menjadi niat, yang menjadi rencana selaputas ini insyaallah bisa kita selenggarakan, entah nanti apakah dengan konsep
langsung atau kita menggunakan Zoom, nanti menyesuaikan niki. Apakah mau seperti ini setiap minggu atau dibuat agak pagi niki supaya tidak terlalu mepet maghrib nggih. Nah, itu tiang menyesuaikan saja. Yang jelas pengajian ini tujuannya adalah karena para guru dan para pengurus adalah penyambung pesan dari yayasan, maka Selaputas ini berharap apa yang disampaikan itu tidak mendatangkan kebingungan di jamaah, supaya jamaah tidak bingung ya, datang aliran tidak bingung jamaah, datang pemahaman lain tidak bingung jamaah, karena kita sudah memiliki pondasi-pondasi dasarnya. Muntah paham usul fikih sini jerak temilu Wahabi, jerak itu milu Wahabi sini. Muntah paham usul fikih doang. Apalagi muntah paham ilmu-ilmu lain. Insyaallah. Jadi sebenarnya niki nggih ajaran Salafi dan Wahabi ini bukan kita membenci orang-orangnya, tapi yang kita benci adalah bagaimana mereka sering mengkafirkan dan membid'ahkan saudaranya sesama muslim. Ini sih jadi masalah. Itu tidak terbenci manusia nih. Yang kita benci pahamnya, kok bisa mengkafirkan, bisa menyesatkan saudara-saudaranya sesama muslim. Tidak terganggu. Beda paham, beda aliran, beda guru, sini persoalan yang biasa. Jangan kemudian itu membuat kita saling menyalahkan satu sama lain. Demikian pembukaan pengajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan apa yang menjadi niat dan hajat kita dengan pengajian ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Selaputas ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.